saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella Burukaro KCC. Hari ini hari Rabu tanggal 21 Juni, hari biasa pekan ke-11, peringatan wajib Santo Aloysius Gonzaga. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai ayat 6. Dilanjutkan ayat 16 sampai ayat 18. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, tema permenungan kita hari ini adalah lakukanlah kewajiban agamamu dengan tulus dan sukarela. Saudara-saudari, di zaman teknologi ini, media sosial menjadi sarana bagi setiap orang untuk membagikan berbagai kegiatan, mulai dari mengungkapkan pengalaman, perasaan, foto hasil masakan, kegiatan liburan, kegiatan rohani, atau juga sekedar rutinitas harian. Kalau kita ingin tahu seseorang lagi sedang di mana, lagi berbuat apa, lihatlah di media sosial. Kerap lewat media sosial orang memamerkan jika ia sedang beribadah, sedang memberi bantuan sosial, mengunjungi orang sakit, dan sebagainya. Semakin banyak orang mengikuti tren ini, maka perlu diawaskan. Jangan sampai menggeser nilai yang sesungguhnya dari semua yang dilakukan. Jangan sampai mengunggah sesuatu di media sosial hanya karena membutuhkan pujian dan pengakuan diri dari orang lain. Dalam bacaan yang kita dengar, Yesus membahas 3 keutamaan religius yang dijalankan oleh orang Yahudi, yakni sedekah atau derma, doa, dan puasa. Kewajiban keagamaan ini didahului dengan peringatan agar para murid tidak melakukan kewajiban agama mereka di hadapan orang hanya supaya dilihat. Artinya,
Kewajiban dilakukan bukan untuk dipertontonkan, karena apa yang tersembunyi di hadapan orang tetap dilihat oleh Bapa. Lalu bagaimana kewajiban ini bisa benar-benar tertuju kepada Allah? Mari kita merenungkan ajaran Yesus hari ini. Pertama, ketika memberi sedekah kepada orang miskin, kita diajak untuk memberi dengan tulus dan juga dengan sukarela. Tangan kiri tidak perlu tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Artinya, orang lain, bahkan orang yang paling dekat dengan kita, tidak perlu tahu bantuan yang kita berikan kepada orang lain. Bahkan kalau bisa, kita sendiri tidak perlu ingat-ingat apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Cukuplah Bapa saja yang tahu dan yang akan mengganjari kita dengan kemurahan hatinya. Kedua, doa. Dalam kehidupan religius Yahudi, doa merupakan sebuah kewajiban rohani sekaligus juga menjadi ukuran kualitas hidup rohani mereka. Maka terjadilah kesalahpahaman akan praktek doa. Doa tidak lagi menjadi sarana komunikasi yang intim dengan Allah, tapi justru menjadi kesempatan untuk memamerkan kesalehan di depan umum supaya memperoleh pujian dan pengakuan. Maka Yesus meminta murid-muridnya untuk berdoa betul-betul dalam kerahasiaan dengan masuk ke dalam kamar tanpa pamer apapun. Ketiga, puasa. Selain hari puasa yang diwajibkan oleh hukum Taurat, orang-orang Yahudi menambah hari-hari puasa secara sukarela. Pada hari-hari itu mereka tidak makan dan minum, tidak mandi dan berdandan untuk merendahkan diri di hadapan Allah dan untuk memperoleh belas kasih-Nya. Tujuan merendahkan diri di hadapan Allah baik, namun bisa berubah menjadi tontonan dan kesempatan untuk berlagak saleh di depan orang. Saudara-saudari yang terkasih, nasihat Yesus untuk meminyapi kepala dan mencuci muka hendak mengingatkan bahwa puasa harus dijalankan dengan wajah yang gembira. Saudara-saudari, lewat peringatan-peringatan ini, Yesus mendorong kita untuk melakukan tindakan kesalehan pribadi dengan tulus hati. Kita memperdalam hubungan dengan Bapa dalam doa-doa kita, dalam puasa kita, dan sedekah yang kita lakukan. Bukan untuk dipertontonkan ke publik dengan maksud untuk dipuji, dikagumi, dan juga diagungkan. Saudara-saudari, bila kehendak Allah dilakukan untuk dikagumi oleh manusia, untuk mencari pengakuan diri dari manusia, maka hilanglah upah dari Bapa. Maka mari kita melaksanakan kewajiban agama kita, baik sedekah atau derma, doa dan puasa dengan tulus dan sukarela, dan bukan untuk dipertontonkan. Karena setiap perbuatan baik yang kita lakukan dengan tulus tetap akan dilihat oleh Bapa, dan Bapa yang melihat apa yang kita lakukan itu akan memberikan balasan sesuai dengan kemurahan-Nya. Tuhan